lawan sekarang ini. Jadi kalau di medsos seperti ini, kita lawan pikiran-pikiran protestantisme itu yang kita lawan. Itu. Bukan orang, karena orangnya tidak pasti. Orangnya tidak pasti. Dia mengatakan saya Protestan, saya apa, itu orangnya tidak pasti. Ya terbukti kan? Terbukti. Ada yang mengakui dari bukan Protestan, tetapi dia menyerang Katolik, dia menggugat ajaran iman Katolik gitu. Tapi dengan pemahaman sebatas pemahaman dari sudut pandang dia gitu. Salve sahabat Katolik, jumpa lagi di channel Katolik Roma. 2000 tahun yang lalu Kristus mendirikan satu gereja yang kudus, Katolik, dan Apostolik. Ia berjanji bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Namun hari ini, kita melihat begitu banyak kebingungan, penafsiran pribadi yang liar, dan doktrin-doktrin baru dari sekte bidat sesat Protestantisme yang mencerai-beraikan iman sejati. Gereja Katolik tidak pernah berniat membantai umat Protestan karena kebencian personal. Secara historis, reformasi Protestan memicu perang saudara, kekacauan sosial, dan pemberontakan politik yang mengancam stabilitas negara-negara Eropa. Dalam konteks abad ke-16, tindakan tegas terpaksa diambil demi melindungi kebenaran iman, menjaga persatuan gerejawi, serta mempertahankan ketertiban umum dari anarki. Fokus utamanya adalah penegakan hukum dan pelindungan jiwa-jiwa dari kesesatan rohani. Selamat menyaksikan. Pada saat Allah mau datang, dia sampaikan kepada Musa, engkau bersembunyi di celah batu, dan aku akan lewat, dan engkau hanya akan memandang punggung bayanganku saja. Bukan memandang punggung Allah ya, tetapi memandang punggung bayangan. Itu pun hanya untuk sekedar memandang bayangan dari punggungnya Allah, itu pun Musa harus bersembunyi di celah batu. Kenapa? Karena tidak ada satu mata manusia pun yang sanggup untuk melihat terang tak terhampiri. Jika tidak, maka dia akan musnah. Terlepas dari Musa berdosa atau tidak berdosa, tapi dia adalah makhluk ciptaan. Dia tidak bisa melihat yang transenden. Dia tidak mampu melihat yang terang tak terhampiri. Nah, Kristus ini adalah Allah yang berkenosis. Dia keluar dari terang tak terhampiri untuk mengambil kedagingan manusia. Tetapi pada saat peristiwa Musa, dia belum berkenosis. Allah datang dalam segala terang tak terhampirinya, tapi hanya punggung bayangannya saja. Dan Musa disuruh bersembunyi di celah batu. Kenapa sampai kita harus makan tubuh dan darah Kristus? Karena ketika kita makan tubuh dan darah Kristus, kita benar-benar mengalami dia. Dia tinggal di dalam kita, mengintervensi dosa-dosa kita di masa lalu, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan menjaga kita dalam perjalanan hidup selanjutnya. Supaya kita datang kepada keselamatan. Tidak ada yang dapat datang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika tubuh dan darah Kristus yang kamu makan, dia bersemayam dalam seluruh kedagingan dan rohmu, maka engkau sanggup pergi berdiri di hadapan terang tak terhampiri untuk menghadapi pengadilan Allah. Mempertanggungjawabkan jiwamu. Jika tidak, engkau akan musnah. Tidak ada satu makhluk pun yang sanggup berdiri di hadapan terang tak terhampiri. Nah, ketika kita berekaristi, Allah tidak mungkin membakar Allah. Allah tidak mungkin membakar hangus putranya. Kenapa? Karena kesetaraan antara Kristus dan Bapa. Begitu besarnya kasih Allah. Yesus itu menjadi tameng. Dia menjadi yang pergi berhadapan dengan Bapa. Dia menjadi satu-satunya jalan penolong supaya jiwa kita bisa berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Itulah kenapa harus makan tubuh dan darah Kristus. Dan itu hanya ada di dalam eklesia, kata Holos. Hanya ada dalam gereja Katolik. Di luar gereja Katolik, siapa yang pergi menghadap Bapa dalam keadaan polosnya? Mereka yang hanya merindukan, mereka hanya mengakui dengan mulut, kita analogikan, ketika dia mati, Kristus menggandeng tangannya, pergi menghadap Bapa. Engkau musnah, Kristus tetap utuh di tempatnya, sedangkan engkau musnah. Kenapa? Engkau hanya digandeng. Tetapi ketika Kristus ada di dalam engkau, melalui ekaristi yang engkau makan, Bapa tidak mungkin memusnahkan putranya sendiri, yang bersemayam dalam jiwamu. Karena sudah terjadi persatuan yang sempurna ketika kita makan. Itulah kenapa extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Karena ekaristi, tubuh dan darah Kristus hanya ada dalam gereja Katolik. Cari di tempat lain tidak ada. Om, mau tanya Om. Gini kan, kalau sikap gereja Katolik ya menghadapi hujatan dari Protestan ini, gereja Katolik menekankan moderasi beragama, toleransi, rekonsiliasi, yang seperti yang ditegaskan dalam Konsili Vatikan II
ya melalui dokumen Nostra Aetate. Nah itu memang sangat ideal sekali, tapi saya sebagai manusia biasa, saya nggak tahan kalau misalnya di Facebook, wah ditulis, wah dimaki-maki, saya balik maki lagi. Kalau penjelasan secara akademis, secara ilmiah, wah nggak akan masuk itu, Om. Maka saya balik lagi, hajar mereka lagi dengan kata-kata yang tidak senonoh lah begitu. Itu karena saya merasa tersinggung dan merasa diinjak-injak begitu. Ya misalnya cerita tentang Bunda Maria, saya pernah jadi ketua Legio Presidium apa di Legio Maria dulu di kampung saya kan. Saya tersinggung lah, makanya saya keluarkan kata-kata yang pokoknya keras begitu. Gimana di pemikiran Om ini? Karena saya bukan pastor, bukan romo, tapi saya aktivis begitu, dan saya juga tidak tahan kalau gereja Katolik diinjak-injak terus begitu. Selama ini saya diam, tapi saya masuk, saya hajar semua di Facebook itu, terutama itu ya tentang diskusi Katolik segala itu. Itu kira-kira Om, bagaimana sikap kita ya sebagai, ya saya sendiri sebagai akademisi, tapi kadang-kadang juga main sikat saja itu karena saya udah nggak tahan lagi Om. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, memang saya menyesal dulu waktu kuliah di Jerman tidak belajar filsafat hukum, filsafat seperti Om yang benar begitu. Karena saya belajar di sana, memang saya belajar filsafat hukum, tapi belajarnya untuk lulus, bukan untuk memahami, mendalami seperti Om Alex ini. Baru setelah saya ketemu dengan filsuf-filsuf di Flores dari ujung timur sampai ujung sana, baru saya ingin mendalami lagi filsafat. Karena semua dosen-dosen filsuf-filsuf romo-romo saya temuin itu, dan memang ya itu penyesalan saya itu, saya tidak belajar filsafat waktu di Jerman secara betul begitu. Hanya belajar filsafat hanya untuk lulus saja begitu Om. Makasih. Nah, saya pikir itu cukup teknis ya. Kita manusia biasa ya, kita tidak bisa berbohong juga. Dalam keadaan tidak sengaja, dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, kita terprovokasi, lalu kita menjawab atau melontarkan kalimat. Tetapi kan tidak menjadi manusia sentris, egosentris, akal budi sentris. Harus tetap Allah sentris. Oleh karenanya, sesadar-sadarnya kita berdoa memohon pengampunan dan mendoakan mereka. Saya pikir ada sebuah tugas dan tanggung jawab yang berat, dimulai dari refleksi sederhana, mengapa saya menjadi Katolik. Dimulai dari bangun pagi, ini sebuah pengantar sederhana ya. Pada saat bangun pagi itu, saya berdoa dengan sebuah frasa yang sangat pendek, tidak panjang-panjang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Engkau menciptakan saya sebagai seorang Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Paman hitung ada berapa miliar manusia di muka bumi dari masa ke masa. Kenapa saya menjadi Katolik dan dia tidak? Ini privilege, Paman. Dan ini given, pemberian dari Allah. Dalam triliunan kemungkinan materi ciptaan, Allah bisa ciptakan Alexandria cuma jadi sayap kecoa, bisa. Bisa menjadi lalat yang hinggap di pantatnya kuda, bisa, jika dia mau. Kan makhluk hidup juga. Allah bisa menciptakan saya menjadi kutu yang menempel di telinga anjing, bisa, jika dia mau. Tetapi kenapa dia izinkan jiwa dan raga saya terlahir sebagai manusia dan menjadi orang Katolik? Pelajaran dari kitab Yeremia, Engkau yang menenun aku dalam buah pinggang ibuku. Engkau yang membentuk aku dalam rahim ibuku. Engkau mengenal siapakah aku. Bukan tanpa alasan dia membiarkan Anda dan saya, kita semua menjadi orang Katolik. Karena ada salib Petrus yang harus kita pikul. Mereka pun tidak pernah minta untuk dilahirkan di keluarga bidat. Kalau anak-anak bisa memilih di keluarga mana mereka lahir, semua akan berlomba-lomba lahir di keluarga kerajaan Spanyol, lahir sebagai anaknya Donald Trump. Supaya apa? Supaya tidak usah kerja. Ongkang-ongkang kaki, duit masuk. Kan lahir di keluarga kaya, banyak duit. Tapi karena kelahiran tidak bisa dipilih, maka mereka terlahir apa ada. Ini sebuah warisan yang harus kita bereskan. Dan betapa bersyukurnya Allah biarkan salib kasih itu kita yang pikul sebagai orang Katolik. Meskipun terkadang di tengah jalan, saya seringkali membuang salib itu, mencabut pedang saya dan baku hantam dengan para algojo. Sering saya begitu. Tapi ingat, sesadar-sadarnya, sarungkan kembali pedang, angkat salibmu, lanjutkan perjalanan lagi. Karena puncak Golgota dimenangkan dengan pengorbanan, bukan dengan perlawanan. Doakan mereka. Terakhir ya dari saya sebelum Paman host, karena saya izin mau merokok dulu, leher sudah kering. Falsafah yang saya ambil dalam pelayanan apologetika kita sebagai orang Katolik, ambillah prinsip dari peristiwa pesta perkawinan di Kana. Maria yang begitu responsif ketika Tuhan pesta kekurangan anggur. Lalu dia menyampaikan kepada Kristus, dan kita di sana sebagai para pelayan.
Ada beberapa konteks penting yang bisa digambarkan. Pertama, para pelayan itu tugas mereka. Karena tugas para pelayan adalah bekerja. Tetapi perlu diingat, peristiwa di dalam teks Injil itu menuliskan bahwa, doubling, Saudara Victoria, doubling. Ya, thank you. Perlu dilihat bahwa di dalam teks kitab suci itu dituliskan bahwa pada saat acara itu atau pada saat pesta itu mereka kehabisan anggur. Nah, peristiwa kehabisan anggur ini menunjukkan bahwa peristiwa pembasuhan kaki sesuai adat tradisi Yahudi itu sudah selesai. Tempayan-tempayan ada di sana sesuai adat tradisi Yahudi. Orang masuk membasuh kaki dan tangan, lalu masuk ke dalam perjamuan untuk makan dan minum, termasuk minum anggur. Kalau ceritanya kehabisan anggur, berarti peristiwa sebelumnya adalah cuci kaki dan tangan, itu sudah beres. Tugas para pelayan adalah mengisi tempayan yang kosong. Tetapi kalau mereka mempersoalkan tanggung jawab mereka bilang ini kerja double. Apakah upah kami juga double? Sejarah kitab suci atau fakta kitab suci tidak menulis begitu. Lagian yang berikan instruksi pun bukan Yesus, tapi Maria. Tapi mereka taat, pergi saja, isi saja. Tidak ada komentar dari Lukas tentang sikap protes atau bersungut-sungut para pelayan. Meskipun berdasarkan analisa implisit kita itu sifatnya kerja double. Dan mereka tidak tahu air itu dipakai untuk apa. Nah, ketika tempayan-tempayan itu sudah penuh, Yesus mengubahnya menjadi anggur. Ingat saudara-saudara, bukan para pelayan yang ubah air menjadi anggur, tapi Yesus. Maka di sini Allah sentris. Bukan para apologet yang membuat para bidat, para anti Tuhan itu menjadi Katolik. Tetapi Allah sendiri yang membuat mereka jadi Katolik. Tugas kita hanya isi tempayan-tempayan itu dengan air. Kita kerjakan bagian yang kita bisa, sisanya biar Allah tuntaskan apa yang tidak mampu kita selesaikan. Wartakan saja dengan kasih, dengan pengampunan. Kalau emosi, ya ingat-ingat berkontemplasi, mendoakan, minta ampun. Tuhan mohon maaf, tadi saya sempat menyarungkan pedang. Saya mohon ampun, saya manusia biasa dan berdosa. Ingatkan saya untuk lain kali lebih teguh hati terhadap Engkau. Saya mempersembahkan semua mereka yang berdebat dan berdiskusi dengan saya di bawah kaki salib putramu. Tusuklah hati mereka dengan mahkota durimu Tuhan, supaya memancarkan penyesalan. Sebagaimana Engkau mengasihi dan mengizinkan saya menjadi orang Katolik, izinkan mereka juga untuk mengambil bagian dalam kerahiman. Saya mempersembahkan mereka dalam seluruh keterbatasan saya. Biarlah Engkau menuntaskan apa yang tidak mampu saya tuntaskan. Ya. Oke, dari saya cukup itu dulu. Saya izin merokok ya. Keren banget ya, Bang. Bentar Om Alex, Paman Alex, bentar. Tambahkan dikit Om Alex. Om Alex, tambahkan dikit bahwa pikiran Luther itu tidak berdiri sendiri, tetapi sebelumnya dia mengadopsi dua filsuf ya, atau ya 2 atau 3 filsuf. Om Alex tolong kasih tahu itu. Filsuf yang dia ambil sih banyak sekali yang dia ambil ajaran. Agustinian dia ambil, kemudian ajarannya John Londardi dia ambil. Ya. John Londardi itu begini, tahun 1381 di Universitas Oxford, properti gereja Katolik, itu ada seorang doktor awam, dia mengajar tentang teologi kitab suci. Dan dia menelurkan 12 teori, salah satunya adalah 12 teori Londardi. Ya. Isinya adalah Tritunggal Maha Kudus, itu dia ubah menjadi transubstansiasi yang sifatnya konsubstansiasi. Dan ini gereja larang. Jaraknya jauh dari Luther, tahun 1381 ke tahun 1517 ini jauh. Nanti bisa dilacak. Konsubstansiasi itu bukan akal-akalan mereka, bukan. Itu John Londardi yang keluarkan. Dan sudah ratusan tahun sebelum dia. Tuh. Yang bawa masuk ke Eropa siapa? Hus. John Hus yang bawa masuk. Dari Inggris dia yang bawa menyeberang melalui Wina, melalui Austria. Dia yang bawa masuk. Luther belajar itu waktu dia di Munich, di Universitas Munich. Dia belajar tentang konsubstansiasi. Itu Pak. Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Ini kuliah gratis nih Pak Alexandria. Terima kasih banyak Paman Alexandria. Nah, teman-teman, itulah ya. Atau Silakan yang lain, saya mau merokok dulu. Ya. Terima kasih kuliahnya. Aku senang ya, ternyata banyak ya orang Katolik juga yang setia mendengar ya. Itu. Setia mendengar tentang paling tidak tadi sejarah perjalanan Luther ya. Begini, brother, paman catatan kaki begini. Maksudnya, ketika orang Katolik itu setia mendengar, mari kita katakan kepada orang Katolik extra ecclesia nola salus. Iya. Ke gereja lah. Berat sekali kamu ke gereja bagaimana? Itu harus katakan brother. Bahkan satu sesi kita bikin satu tema bahwa tidak menyambut tubuh dari Yesus maka kamu tidak selamat. Ya. Itu harus dikatakan.
Saya ini dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, brother. Semua Manggarai itu saya masuk semua. Pelosok Manggarai saya masuk semua. Ya, Karena Om Helmi, pelosok Manggarai saya masuk semua. Om Helmi ibarat pemain bola masuk menjelang injury time gitu. Tetapi harus mengerti posisi sudah menang, ya, itu. Posisi sudah menang, bagaimana bisa mengacaukan pertahanan, gitu toh? Gitu. Nah, kalau kita Oke. ya, kalau kita bagian serangan-serangan awal saja, nanti pelatih mau ganti kah terserah, yang penting kita kacaukan dulu. Ya toh, nanti golnya tetap Om Alexander, penentu gol. Nah, itu maksudnya enaknya itu di situ. Nah, dan kemampuan seperti Om Alex ini, teman-teman ya, Paman Alex ini terus terang Mereka lewat arah timur. Arah timur sekarang mereka. Arah timur. kemampuan bernarasi untuk membagi pengetahuan seperti ini, bagaimana menggabungkan filsafat, teologi, kristologi itu sulit, teman-teman, sulit sekali. Gitu. Dan ternyata kita punya awam yang sangat baik sekali seperti Paman Alex ini ya. Itu. Jadi dia secara sistematis betul untuk menarasikan ini. Saya salut Paman Alex ya. Itu saya tidak punya. Itu. Kalau kita untuk hantam-hantam aja kita sikat. Itu. Untuk mengangkat tema mungkin kita punya kemampuan itu. Tetapi ketika masuk narasi tema secara sistematis, ya kalau saya agak kurang hal-hal seperti itu. Thank you. Bung Alex, silakan teman-teman. Mungkin Paman Alex nanti rokok 1-2 batang kan, tapi isi atau mungkin ada hal yang kita mau tanyakan, sharing kan? Silakan teman-teman. Itu. Ya, saya boleh bicara ya. Yuk, silakan. Saya sarankan kita yang Katolik ini nggak usahlah kita masuk-masuk ke room-room orang-orang proti, karena di situ bikin kita emosi, bikin kita berdosa loh. Emosi itu kan berdosa. Mending kita masuk di room-room Katolik kita sendiri, kan sudah banyak sekarang. Kayak saya tadi kan terjebak karena dibilang apa tadi, bengkel romkat ya gitu kan. Jadi saya pikir oh ini dari Katolik. Akhirnya kan saya juga emosi gitu. Kita beri penjelasan, dia lebih lagi tidak mau mendengar, malah bikin kita tambah emosi. Akhirnya saya keluar. Jadi kita sekarang sudah banyak room Katolik ini. Ya, kita ikut aja lah. Ini kan juga tidak perlu lah kita bikin kita sendiri juga jadi berdosa, itu aja sih. Ya, takut juga ya. Bukan takut. Menarik tadi. Sangat menarik tadi Om Alex tadi itu ngangkat doa terakhir itu tadi, asik loh. Kalau teman-teman resapi itu, ya. Bagaimana dia angkat soal doa perjanjian lama dengan situasi Petrus yang mengangkat pedang mau telinga Si siapa, Malkus. ya, telinga orang yang mau menangkap Yesus itu kan. Ya. Tetapi Yesus bilang apa? Sarungkanlah pedang. Pedangmu. Asik loh itu. Itu Iya. kalau di dalamnya lagi itu sebenarnya bagus itu, tapi konteksnya belum sampai ke situ lah. Tapi itu keren. Nah, Saya sih cuma ada punya pertanyaan nih Pak. Punya pertanyaan. Kalau Yuk. kan kita pastor dari Katolik itu pastor kan karena memang pengikut Kristus sejati ya. Petrus mengganti Petrus. Jadi mereka nggak menikah. Tapi kalau pendeta itu kenapa mereka tidak seperti Petrus, Yesus gitu loh. Padahal mereka kan juga seperti beda tipis sama pastor, itu gimana tuh? oh, nanti Paman Alex ya. Nanti Paman Alex, kalau kita jawab sepotong-sepotong nanti tolong narasikan Om Alex. Iya. Ini pertanyaan bagus ya. Soal imamat ya, tentang selibat gitu. Iya, selibat. Tentang beda orang tidak mau menikah itu, orang tidak mau menikah dengan orang orang yang menolak gitu, tidak mau menikah dengan orang yang menolak menikah gitu. Ya. Itu beda. Nanti Paman Alex pasti sikat itu nanti secara biblis, teologis, dan kenapa Protestan tidak. Nah, itu nanti bisa dijelaskan itu. Itu satu pertanyaan nanti itu biar lengkap lah, biar Paman Alex saja malam ini bisa paparkan. Mungkin Om CK, mungkin mereka fokus beranak cucu lah, penuhilah bumi kan, itu sandaran mereka. Alasan pembenar salah satu itu. Alasan pembenar salah satunya itu. Jadi itu alasan pembenar Protestan itu. Sehingga mereka menolak tidak mau untuk memilih jalan panggilan untuk tidak mau menikah. Itu.
Terus kan gini, ini kan di dalam ini kan kita sama tuh Injil. Kenapa di Protestan tuh boleh bercerai? Itu juga kan kita perlu tahu lah, karena dari sudut pandang kita kan banyak dari Protestan tuh boleh boleh cerai gitu. Karena kan Injilnya sama, Yesus kan bilang apa yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Tapi di Proti itu boleh. Ada, Bu, ada yang boleh, ada yang tidak. Yang saya tahu pasti yang HKBP itu tidak boleh. Ya, terus beberapa gereja ada yang masih sejalur dengan Katolik, tapi ada juga pendeta yang mau memberkati perkawinan yang beberapa kali. Ya, cuma kita di dalam hal ini ya, untuk menghadapi hujatan-hujatan orang Protestan itu memang akan sulit sekali kalau misalnya sebagai manusia biasa seperti saya paham betul tentang ajaran dari Konsili Vatikan II, baca-baca sedikit lah tentang Nostra Aetate. Nah, di dalam sikap gereja itu jelas bahwa bagaimana kalau kita menghadapi hujatan itu, maka gereja memandang bahwa tidak membalas dengan kebencian. Artinya bahwa gereja Katolik itu mengajarkan umat untuk tetap sabar, mengasihi dan mendoakan pihak yang menghina. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap mewartakan kebenaran. Itu benar kata Om Alex itu. Kasih tidak berarti kompromi terhadap iman. Ya, gereja tetap teguh mewartakan Injil dengan cara yang penuh hormat. Ya. Kemudian gereja Katolik juga harus membangun persaudaraan. Ya, jadi gereja Katolik aktif dalam forum lintas agama untuk mengurangi prasangka dan membangun kerjasama sosial. Lalu kemudian gereja Katolik selalu akan mengutamakan rekonsiliasi. Ya. Jika terjadi konflik misalnya, gereja mendorong penyelesaian damai melalui dialog dan bukan konfrontasi. Memang ini sangat-sangat ideal sekali dan sulit. Saya sebagai manusia biasa, kalau menghadapi hinaan ejekan Proti itu langsung saja keluar kata-kata ya kita punya yang di jalanan itu, begitu kira-kira. Jadi memang situasi kondisi saya pribadi menghadapi hujatan verbal dari agama lain tidak bisa sejalan misalnya atau tidak bisa mengikuti ya sikap gereja misalnya, menjawab dengan kasih, coba menjawab dengan doa, menjawab dengan kesaksian hidup ya. Kemudian menghadapi situasi doktrin dan doktrin tersebut dipaksakan kepada kita, lalu sikap kita sebagai gereja Katolik menghormati kebenaran agama lain tetapi tetap teguh pada iman Katolik. Nah kemudian menghadapi konflik misalnya sosial bernuansa agama, memang kalau ini saya betul-betul saya lakukan ya, misalnya melakukan dialog atau rekonsiliasi dan kerjasama lintas agama. Tapi ini kalau kita di dunia medsos ini agak-agak sulit juga, dan saya juga kurang bisa menahan diri gitu kan, karena tidak tahan itu. Tapi kalau tidak baca medsos juga tidak tahan juga, tidak komen tidak tahan juga begitu. Tapi kalau melihat dari Konsili Vatikan II yang berjudul itu intinya sangat-sangat tinggi sekali, sangat sulit sekali untuk dijalankan menurut saya begitu. Nah jadi harus ada prinsip-prinsip tadi dipegang teguh oleh gereja Katolik. Itu yang saya sedang belajar terus, belajar bagaimana memahami. Makanya saya masuk ke komal-komal orang Katolik itu, belajar bagaimana memahami menjadi seorang Katolik yang dewasa. Kira-kira begitu Om. Terima kasih. Ya, kita juga di medsos ini teman-teman ya, kita tidak bisa mengatakan 100% bahwa yang bicara tentang kekatolikan, yang menyesatkan ajaran Katolik ini adalah orang-orang Protestan. Tidak bisa. Gitu. Yang bisa kita katakan adalah pikiran-pikiran yang muncul di medsos tentang penyesatan tentang ajaran Katolik, terus memframing Katolik begini dan begini adalah pikiran-pikiran Protestantisme. Gitu. Itu yang hadir di media sosial saat ini. Gitu. Pikiran-pikiran Protestantisme. Entah orangnya itu apakah dia pemeluk Protestantisme, itu tidak pasti. Itu tidak pasti. Itu tidak pasti. Nah, makanya yang kita lakukan adalah perang terhadap ide-ide ini, pikiran-pikiran ini, pikiran-pikiran Protestantisme ini. Karena pikiran Protestantisme itu bisa tumbuh di mana saja dia. Selalu menyerang gereja, gitu. Selalu menyerang gereja. Karena semua tahu bahwa gereja yang selalu menjaga kebenaran. Itu yang diserang orang sekarang. Gereja begitu kokoh
untuk menjaga kemurnian kebenaran itu. Kita tahu sejarah membuktikan bahwa gereja lahir itu sebenarnya untuk semua, gitu. Dan itu diakui oleh semua. Gitu. Tetapi untuk bisa masuk di dalam, semua orang tidak bisa atau belum tentu mau masuk ke dalam. Itu persoalannya. Gitu. Nah, orang-orang yang tidak masuk ke dalam atau tidak mau masuk ke dalam itu paling tidak punya bibit-bibit untuk menolak kebenaran itu atau membelakangi kebenaran atau berlawanan. Itu. Dia bisa tumbuh, pikiran-pikiran Protestantisme itu bisa tumbuh di mana saja. Nah, itu yang kita lawan sekarang ini. Jadi kalau di medsos seperti ini, kita lawan pikiran-pikiran Protestantisme, itu yang kita lawan. Gitu. Bukan orang, karena orangnya tidak pasti. Orangnya tidak pasti. Dia mengatakan saya Protestan, saya apa, itu orangnya tidak pasti. Ya terbukti kan? Terbukti. Ada yang mengakui dari bukan Protestan, tetapi dia menyerang Katolik. Dia menggugat ajaran iman Katolik itu. Tapi dengan pemahaman sebatas pemahaman dari sudut pandang dia. Gitu. Itu yang perlu kita pahami ya, perlu kita saring. Kita perlu saring di media sosial seperti ini. Gitu. Bagi kita Katolik, karena kebenaran Katolik itu adalah kebenaran universal, ya, bukan kebenarannya agama Katolik. Itu. Tapi kebenaran universal. Gitu. Dan kebenaran universal ini ada dan tersebar di semua disiplin ilmu. Disiplin ilmu. Ada, dia ambil semua, dia adopsi. Oleh semua disiplin ilmu, kebenaran universal itu, kebenaran Katolik itu diambil semua. Gitu. Makanya kita sebagai orang Katolik tidak perlu ragu kalau kita tahu bahwa kebenaran yang diungkapkan itu ada pembiasan makna dalam suatu bidang, dalam suatu disiplin ilmu itu, dan kita orang Katolik tahu dengan sudut pandang Katolik, entah filsafat, teologi atau apa itu, terutama filsafat ya, karena induk dari semua cabang ilmu itu ada di filsafat, ya sudah kita gas gitu. Yang penting kita tahu ekornya, pasti dia akan salah, dia akan ngomong begini, sudah potong aja di situ. Itulah kelebihannya kita orang Katolik. Kebenaran diungkap di dalam gereja, melalui gereja, dia tersebar, menjamur di semua disiplin ilmu dan di semua praktek kehidupan. Gitu. Dalam empiris, pengalaman empiris, semua ada. Dan semua orang mengetahui itu dan mengakui itu. Mengajarkan tentang kebenaran itu, meski dia tidak ada di dalam gereja Katolik. Itu hebatnya ajaran iman Katolik itu. Iya, tadi saya masih mau nanya lagi nih ke Pak Bang Lion. Kenapa? Maksudnya kan kita ini satu kitab suci. Dalam situ kan sudah jelas-jelas tertulis. Kan mereka tuh suka menghafal ya. Menghafal tentang ayat-ayat. Mereka kan lebih memahami. Kenapa itu mereka lakukan gitu loh? Boleh nikah, boleh cerai gitu. Itu kenapa mereka tidak mengikuti secara benar gitu. Malah nuduh-nuduh kita yang enggak gitu. Oke, Om Alex mungkin sudah bisa, Om Alex. Om Leon mau bicara, silakan dulu. Ya, saya mau bicara ya dari saya karena saya juga praktek di kepengacaraan ya. Banyak klien yang minta cerai apa segala. Nah, ini perbedaan antara perceraian atau pembatalan perkawinan di Katolik dan di non Katolik begitu, walaupun sesama percaya sama Yesus. Dalam prakteknya memang ada gereja yang di luar Katolik juga masih memegang teguh sakramen pernikahan satu kali seumur hidup itu. Ada yang ketat seperti itu. Ada misalnya HKBP. Lalu gereja yang lain banyak sekali yang bisa. Ya, bisa. Jadi tergantung pada denominasinya. Karena kita lihat di Indonesia itu ada 400-an yang resmi terdaftar, yang tidak resmi juga saya tidak tahu berapa. Nah, berbeda dari satu dengan yang lainnya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, itu sikap mereka. Tapi kalau gereja Katolik jelas sikapnya satu, tidak boleh. Nah, tadi saya juga akan langsung jawabnya. Ini Bunda Lydia Lin ya. Tanya orang Katolik yang membatalkan pernikahan itu gimana ceritanya. Ini saya ceritakan ya dari aspek hukumnya. Nah, dalam prakteknya kalau gereja kawin di gereja Katolik
Lalu kemudian bagaimana tentang sikap gereja Katolik tetap menolak perceraian sekalipun sudah cerai di pengadilan negeri, lalu mau menikah di gereja Katolik yang tidak bisa, mau apapun nggak bisa. Cerita itu sudah banyak sekali yang mengalami itu, sekalipun artis misalnya si Susan sama Cliff Sangra, dan tidak ada izin dari Roma kalau itu karena kawin cerai itu. Jadi prosesnya berbelit-belit dan lama sekali baru ada keputusan. Nah, dalam gereja Katolik nih, Bu Linda, kalau bisa Lydia ya bisa naik saja. Dalam gereja Katolik itu perkawinan tidak bisa diceraikan, ya, tidak bisa diceraikan. Tetapi dapat dinyatakan batal atau sebutnya annulment, ya, jika terbukti sejak awal perkawinan itu tidak sah, ya, menurut hukum kanonik, menurut hukum gereja. Jadi bukan pembatalan setelah sah, ya, melainkan pengakuan bahwa perkawinan tersebut sejak awal tidak memenuhi syarat sakramental. Ya. Nah, apa dasar teologisnya dan hukum kanoniknya ini? Nah, hukum kanonik atau hukum gereja. Jadi gereja Katolik itu punya namanya hukum gereja, itu namanya kanonik. Ya. Yang pertama, perkawinan sakramental. Gereja mengajarkan bahwa perkawinan adalah sakramen yang tak terceraikan. Kita bisa lihat dari Markus 10:9, ya. Apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu prinsip sekali, ya. Itu perkawinan sakramental menurut gereja Katolik. Jadi tidak ada cerita di gereja Katolik bisa kawin cerai, tidak ada cerita. Karena administrasinya satu sedunia, mau kawin di Samosir kayak mau kawin di Ciugur atau di Flores, lalu itu bisa ketahuan bahwa sudah kawin begitu. Jadi nggak bisa main-main, ya. Ya, jadi gereja Katolik tidak bisa main-main karena satu, kudus, Katolik, dan apostolik begitu. Kemudian apa yang dimaksud pembatalan perkawinan ini menurut hukum? Ya. Annulment bukan perceraian, ya, melainkan pernyataan bahwa perkawinan tidak pernah sah sejak awal karena cacat tertentu. Apa cacat tertentu? Ya, atau apa alasan pembatalan perkawinan? Pertama, kurangnya persetujuan bebas, ya, dipaksa, ya, tertekan. Salah satu pihak menikah karena paksaan dan karena tekanan atau karena ancaman. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mampu memenuhi hak dan kewajiban. Misalnya ketidakmampuan psikologis atau fisik yang serius, ya. Kemudian adanya penipuan atau kebohongan, ya. Ini menyembunyikan hal penting seperti kebohongan identitas dan sebagainya seperti itu. Lalu kurangnya maksud sakramental ini, ya, salah satu pihak sejak awal tidak berniat setia, ya, tidak terbuka pada anak atau tidak menganggap perkawinan sebagai ikatan seumur hidup. Ya. Kemudian ada secara hukum kanonik, ada halangan kanonik. Misalnya salah satu pihak masih terikat perkawinan sah sebelumnya atau hubungan darah yang dilarang. Nah, dan tidak mudah juga untuk melakukan pembatalan pernikahan. Pertama, karena para pihak yang mau mengajukan pembatalan perkawinan ini, pertama harus mengajukan permohonan. Nah, pihak yang keberatan mengajukan permohonan ke tribunal. Ke tribunal itu badan pengadilan yang ada di gerejawi lah, pengadilan tapi di gereja. Jadi pengadilan gereja itu ada di Katolik itu. Setiap paroki ada itu. Nah, setiap keuskupan ada. Nah, setiap keuskupan maksudnya tribunal gerejawi atau pengadilan gereja. Kemudian diperiksa oleh tribunal, oleh pengadilan gereja ini. Tribunal ini memeriksa bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi, dan memeriksa alasan hukum kanoniknya. Bagaimana alasan hukumnya? Kemudian setelah diperiksa semuanya dan memakan waktu yang lama dan serius serta teliti, maka akan ada keputusan tribunal ini. Ya, jadi jika terbukti ada cacat, perkawinan dinyatakan tidak sah sejak awal. Nah kemudian kalau ada yang tidak puas, ada kemungkinan banding. Ya, pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding ke pengadilan gereja yang lebih tinggi, bahkan ke Roma. Itu jadi tidak segampang Abang Ibu bilang seperti itu tadi. Nah, perbedaan perceraian dan annulment tadi, pembatalan, ya. Kalau perceraian, ini secara hukumnya perceraian mengakhiri perkawinan yang sah, itu perceraian. Berakhir di situ, tidak ada hubungan hukum keluarga lagi, suami istri. Kemudian kalau annulment Katolik atau pembatalan itu menyatakan perkawinan tidak sah sejak awal. Beda kan? Ya. Kemudian perceraian berlaku dalam hukum sipil. Itu berlaku dalam hukum sipil, hukum perdata, hukum kenegaraan ini. Sedangkan annulment Katolik berlaku dalam hukum kanonik gereja. Ya. Lalu kemudian perceraian. Setelah perceraian, perkawinan dianggap pernah ada.
pernah ada janda, duda, segala itu. Tapi kalau akibat dari annulment Katolik, setelah annulment atau pembatalan perkawinan, perkawinan dianggap tidak pernah ada. Itu gitu loh. Nah, jadi ini tidak segampang apa yang dituduhkan oleh orang Protestan ini. Karena apa? Karena gereja Katolik tidak mengenal perceraian sakramental, tidak mengenal. Kemudian annulment atau pembatalan pernikahan tadi bukan jalan keluar yang mudah seperti yang Ibu pikirkan, melainkan proses hukum kanonik yang serius dan panjang sekali. Kemudian tujuannya untuk apa? Ini untuk menjaga kemurnian sakramen perkawinan, bukan sekadar memberi izin menikah lagi. Ya. Itu kira-kira Bu, tadi Bu siapa namanya? Victoria. Itu yang tadi, ya. Saya Victoria. Ya itu, oh ya Ibu Victoria sama tadi yang ditulis itu, kira-kira begitu ya. Ini ya, mohon maaf kalau misalnya kurang pemahaman dari hukum kanoniknya. Sementara saya ini memahami betul hukum negaranya. Ya tapi saya belajar hukum kanonik juga karena banyak problematika di gereja juga, banyak begitu. Kira-kira begitu Om CK dan Bu Victoria. Terus kalau ini mungkin kita bertanya, saya kan juga awam ya. Kalau seandainya sudah ada anulasi itu kan dari gereja, dia boleh nikah lagi dan boleh menerima sakramen ya, Boleh, menerima, boleh. oh, boleh. Boleh Bu, karena dianggap tidak pernah ada perkawinan, dianggap tidak pernah sah. Setelah annulment itu perkawinan dianggap tidak pernah sah, begitu. Nah, tapi kalau perceraian nggak boleh lagi menikah di gereja gitu. Kalaupun ada bukan sakramen pernikahan ya, tapi pemberkatan saja. Kalaupun misalnya, karena misalnya begini, saya ada klien saya kan Katolik, dua-duanya Katolik. Terus kemudian suaminya itu punya will, lalu sampai punya anak sampai hamil. Saya tanya kepada pastor, Romo, ini wanita ini saya harus selamatkan, saya gugat cerai, bisa nggak? Dia tidak memberikan jawaban, tapi dia bilang begini, pertimbangkan, Anda sudah sebagai seorang lawyer dan seorang Katolik, ya saya no comment katanya. Saya bilang, saya paham. Kenapa? Saya paling tidak mau menerima kasus perceraian, kecuali tadi kalau wanitanya dianiaya baru saya mau. Seperti itu, saya sudah sumpah begitu. Jadi sudah berjanji, saya tidak mau menerima perceraian. Nah, karena ini tidak mungkin dilanjutkan, karena suaminya sudah punya keluarga yang lain. Lalu saya gugat cerai. Kemudian setelah itu saya lakukan pembatalan pernikahan. Nah, nggak bisa. Karena apa? Karena sudah kawin. Itu bayangkan saja ini persoalan yang seperti ini. Tidak bisa nikah lagi, tidak bisa menerima sakramen pernikahan. Ibu bisa bayangkan ya bagaimana sikap tegasnya gereja Katolik. Lalu klien saya ini mau melakukan pernikahan di gereja Katolik nggak bisa, dan klien saya juga tidak mau keluar dari Katolik. Itu juga sama dengan calon suaminya. Apa yang saya lakukan? Saya mohon dispensasi kepada Bapak Uskup dan juga kepada gereja Katolik Roma. Tidak ada sakramen pernikahan, tapi pemberkatan. Itu paling juga jalan keluarnya, tapi itu sulitnya bukan main. Nah itu sekali lagi Bu ya, kalau perceraian tidak bisa dinikahkan lagi di gereja Katolik. Tapi kalau annulment Katolik, setelah annulment perkawinan dianggap tidak pernah ada, jadi bisa. Kira-kira itu Bu. Ya, masih tentang pernikahan ya. Mohon izin Bapak Sakramen Ibu. itu kan merupakan ini ya. Kalau kita sudah menerima sakramen berarti kita kan dimeteraikan. Itu kan meterai. Perkawinan juga kan meterai. Kita sudah sumpah di depan gereja, di depan altar. Terus terjadinya itu apakah tidak berdosa? Sementara juga pastor misalnya dia sudah keluar dari jadi romo, dia tetap bisa melakukan kurban, membawa kurban misa. Berarti Ini kan Bu ada tadi alasan pembatalan perkawinannya. Ya, iya, bukan soal alasannya, Pak. Maksudnya saya menekankan ini di sakramennya. Oke, saya jawab secara teologis dulu ya. Iya, Secara teologis begini, Bu. Manusia bisa ditipu, Allah tidak bisa ditipu. Ya, itu Kenapa maksud saya. sakramen perkawinan itu dia berbeda dengan sakramen-sakramen yang lain? Ketika dua belah pihak itu mengikatkan janji dalam 3 tugas utama perkawinan yang suci di hadapan Allah dengan imam dan umat sebagai saksi, baru peristiwa itu sakramental. 3 tujuan perkawinan itu adalah suka sama suka didasari atas cinta tanpa paksaan dan tidak ada penipuan. Kedua, bersedia melahirkan keturunan. Ketiga adalah mendidik keturunan itu sesuai dengan ajaran iman Katolik. Nah, ini 3 tujuan perkawinan sesuai dengan katekismus. Kemudian mereka berdua bersepakat di hadapan
para saksi yaitu imam dan umat mengikat janji di hadapan Allah. Nah sekarang yang tadi Paman Leon jelaskan tentang pembatalan atau annulment, itu karena terjadinya kebohongan atau cacat kanonik. Maka yang mereka ikat dulu di hadapan Allah itu tidak sakramental. Kenapa? Engkau tipu para saksi, tapi engkau tidak bisa tipu Allah. Sakramentalnya tidak terjadi karena syaratnya gugur. Bagaimana mungkin engkau ikat sesuatu kebohongan dan Allah merestui dan sakramen terjadi? Oke? Itu adalah untuk gereja masuk dan lihat dan lakukan anulasi bahwa perkawinan ini tidak pernah terjadi sejak awal karena tidak pernah sakramental sejak awal. Yang ada hanyalah kebohongan sejak awal. Oh, jadi itu karena itu alasannya. Kalau begitu sih sudah masuk akal, Pak Alexandria. Terima kasih atas penjelasannya. Karena saya tadi berpatok pada bahwa sakramen itu sudah dimeteraikan, tidak bisa di ini. Iya, Bu Victoria. Jika pernikahan itu sudah disempurnakan dengan ratum et consumatum, itu tidak bisa lagi. Kalau seandainya perkawinan itu didasarkan atas cinta kedua belah pasangan dan sudah sakramental serta disempurnakan dengan ratum et consumatum, maka perkawinan itu sudah tidak bisa diceraikan lagi dalam kacamata Katolik. Tapi saya penasaran Bu Victoria, tadi saya dengar Bu Victoria sangat antusias tentang perceraian ini. Dari tadi apakah ada rencana untuk menganulasi seseorang kah? Bukan, kan banyak. Maksudnya kan ada saudara juga seperti ponakan. Maksudnya begini, ponakan ada. Terus saya kan saya yang paling menentang. Oh iya, oke. Terus karena dasar pemikiran saya tadi gitu, sakramen kan apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Terus itu kan merupakan sudah dimeteraikan kan. Mereka menikah kan juga orang Katolik itu kan menikah nggak ini loh. Bukan begitu langsung ini hari kita mau menikah langsung panggil pastor, enggak kan? Itu dikasih waktu 3 minggu baca nama di gereja biar semua orang tahu bahwa dia sudah menikah atau belum, ada masalah atau tidak. Dan setelah 3 minggu itu baru mendapat sakramen pernikahan. Ya itu. Bagi saya itu kan gini. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi karena administratifnya diurus oleh manusia dengan manusia ini bisa baku tipu. Dia palsukan umur, dia paksakan karena tekanan, ancaman, misalkan karena utang, karena janji leluhur dan lain-lain, lalu salah satu anak dipaksa, atau dengan iming-iming uang, misalkan anak ini sudah hamil, dia tarik pemuda, dari mana engkau bertanggung jawab menikah, nanti engkau diiming-imingi dengan pekerjaan, jabatan, kah, uang, kah, begitu. Itu melanggar 3 tujuan suci perkawinan. Nah pertanyaan Ibu tentang apakah ini sudah sakramen, Allah tidak mungkin menyetujui dan mengikat dusta dan kebohongan, karena iblis adalah bapa segala dusta. Oh, gitu Gereja ya. diberikan kekuasaan untuk meninjau kembali penipuan terhadap para saksi. Begitu. Oh, jadi itu penipuan berarti ya. Iya. Jadi itu gereja pasti menilik semuanya ya. Jadi Ya. bukan asal terima ya. Gereja Maaf, periksa dan selidiki kembali. Kan? Periksa itu semuanya. Mendidik semuanya. karena Oh, ya. Terima kasih atas penjelasannya. sifatnya itu kan sakramen, Bu Victoria. Sakramen. Sakramen itu sakral, kudus gitu. Jadi sesuatu yang kudus ketika dilaksanakan di atas dasar ketidakjujuran, kebohongan, maka sakramen itu tidak terjadi. Begitu. Betul. Makanya kita jangan tipu-tipu Tuhan ya. Yes. Oke, Yang sekarang- penonton di sini yang belum menikah jangan menipu Tuhan. Sekarang saya jawab Dosa. tentang imam tidak menikah dulu. Yes, itu. Kan itu, Silakan. itu tadi ada pertanyaan tentang imam tidak menikah. Iya itu tadi saya tanya itu tadi juga. Ya. Kenapa malah pendeta boleh menikah? Oke, yang pertama begini. Sebelum saya masuk ke imam tidak menikah, saya mau selesaikan soal tentang perbedaan kita dengan mereka. Itu kenapa? Karena beda guru. Itu persoalannya, beda guru sebenarnya. Sama-sama murid, sama-sama siswa, tapi beda guru. Ada yang guru benar, dia dapat Kedengaran. Oke. Siapa lagi tadi yang sudah di atas? Om Alex, lanjut Om Alex. sebentar, Paman. Biar beliau selesaikan hal-hal teknis dulu, supaya beres baru kita lanjut. Itu sudah, mantap sudah. Siap. Semua sudah bisa gambar kelihatan semua ya? Enggak, di Semua saya layar. hitam. Di saya hitam. Berarti Om Alex turun dulu baru naik lagi, Om Alex. Saya masih hitam nih, Turun dulu. aku turun dulu ya. Adik aku belum, aku turun dulu. Turun baru naik lagi, baru naik lagi, turun. Turun berapa detik ya, baru masuk lagi. Karena di saya layar gelap. Ya. Oke.
Oh iya. Oh Avanza. Namanya Dirli. Oh. Oke, selamat datang Om VDD. Selamat malam. Sis Victoria masih gelap. Sis Victoria bisa turun dulu, baru minta naik lagi. Turun dulu terus keluar dulu dari ke depan Sis Victoria. Ya, Baru ya, nanti ya. masuk lagi roomnya baru request. Kalau yang lain sudah kan? Sudah normal kan? Sudah normal? Tes. Oke, Om Alex. Oke, thank you. Yuk. Ini sebentar. Aku kebetulan karena membahas ini ya, sambilan nunggu lah. Aku sisipin satu pertanyaan dariku. Kebetulan aku kan ini pernikahan khusus dan aku tadinya dari sebelah kan. Tetapi menikah itu di gereja Katolik. Yang ingin ku pertanyakan, statusku itu udah sakramen pernikahan atau belum ya? Sebab begini, seingat saya itu waktu itu saksi apa segala naik ke atas, terus tanda tangan apa segala kayak gitu. Itu yang masih dalam ingatan saya sampai sekarang. Terus kalau nggak salah itu surat nikah Katolik ya? Hah? Soalnya nggak sama. Bagaimana Paman? Bagaimana? Ulangi. Gimana? Waktu menikah itu gimana? Secara Katolika? Ini udah ada secara Katolik. Nah, yang aku pertanyakan sudah masuk dalam koridor sakramen pernikahan atau belum itu. Cuman ini Sis Victoria kan udah naik. Diselesaikan dulu nanti baru aku. Oke, silakan. Lanjut Paman Alex. Sorry ya semua teman-teman. Sorry. Maaf. Oke. Pertama sebelum saya masuk ke bagian ini, ke bagian imam Katolik itu selibat, saya selesaikan soal tentang mengapa kita dan Proti berbeda, padahal sama-sama Yesus, sama-sama kitab suci. Lalu sering-sering dipertanyakan tentang mana kasih kok saling menyerang, kan sama-sama Yesus. Ini pertanyaan basi yang digoreng-goreng ulang. Kita tunjukkan bagaimana filsafat realisme membantai logika falasi seperti itu. Dengan sebuah analogi sederhana begini. Di dalam sebuah ruang kelas, ada pelajaran matematika. Lalu guru matematika memberikan soal. Anak-anak, berapa hasil penjumlahan dari 5 tambah 5? Ada kelompok murid di barisan depan, mereka menjawab 20. Atau, sorry. Saya ralat ya. Mereka jawab, kan soalnya berapa hasil dari 5 tambah 5? Ya. Di barisan paling depan menjawab 25. Dalil yang mereka pasang adalah dalil perkalian. Di barisan yang paling belakang itu menjawab 5 tambah 5 sama dengan 0. Karena dalil yang mereka pasang adalah pengurangan. Dan barisan yang di tengah menjawab 5 tambah 5 sama dengan 10. Karena dalil yang mereka pasang untuk menghitung adalah dalil penjumlahan. Lalu guru yang berpikiran Proti ini, dia datang saat murid-murid sedang gaduh dan bertengkar. Ada murid yang menjawab 25, ada murid yang menjawab 10, ada murid yang menjawab 0, hasil dari 5 tambah 5. Guru yang bermental Proti ini akan menjawab begini, sudah kalian jangan bertengkar, jangan ribut, nanti malu kalau kedengaran sama kelas-kelas yang lain, kalian tidak akur. Untuk apa diperdebatkan? Kan sama-sama angka, 25 pun angka, 10 pun angka, 0 pun angka, untuk apa diperdebatkan? Ya, mendapatkan mental guru seperti ini, murid-murid akan masuk jurang semua. Karena prinsip toleransi dijadikan dasar untuk menalar tentang ilmu pasti, tentang kebenaran yang objektif. Ditanyakan kepada anak SD pun, dia tidak akan mau berkompromi. Nyawa taruhannya sekalipun 5 tambah 5 sama dengan 10. Tidak bisa 25, tidak bisa sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah, terhadap logika matematika, yang standar kebenarannya diukur oleh manusia, kita bisa disiplin dan tertib. Kenapa terhadap kebenaran objektif yang dari Allah, kebenaran mutlak, bisa ditawar-tawar oleh manusia, bisa dimanipulasi, bisa direlatifkan? Apakah Allah lebih rendah kedudukannya dari dalil matematika? Kan sama-sama Yesus, untuk apa diperdebatkan? Ya sama-sama angka, untuk apa diperdebatkan? 5 pun angka, 25 pun angka. Ya, tapi hasil itu penting, kan kebenaran objektif. Tidak bisa bermain-main. Kalah dari situ, mereka menyerang moral. Mereka membawa oknum-oknum tertentu dalam gereja Katolik yang pernah melakukan kesalahan. Seperti Petrus yang pernah menyangkal gurunya 3 kali. Seperti Paus Alexander VI yang naik dengan cara tidak wajar, konspirasi kekuasaan ayahnya. Tetapi itu tidak berkaitan dengan kebenaran objektif. Secara paralel, moralitas dan apa yang diajarkan itu berkaitan. Di dalam prinsip aksiologi. Yaitu untuk apa ilmu itu ada? Untuk diajarkan dan diteladankan. Kalau dalam prinsip aksiologi untuk moral dan etika ya
Seorang guru akan melakukan apa yang diajarkan supaya menjadi teladan. Tapi berkaitan dengan kebenaran objektif, kebenaran murni, secara epistemologi, moralitas tidak ada kaitannya dengan kebenaran objektif. Contoh, guru setelah mengajarkan 5 tambah 5 sama dengan 10, sekiranya pulang sekolah guru tadi maling ayam, kebenaran matematika tadi tidak akan berubah menjadi bukan 10. Murid-murid tidak bisa memprotes, 5 tambah 5 bukan 10 lagi, karena guru yang tadi mengajar depan kelas adalah maling ayam. Jadi penyerangan terhadap gereja Katolik berdasarkan kelakuan individu atau oknum, itu penyerangan yang logical fallacy, tidak pada tempatnya. Jika engkau mau, engkau bakar surat Petrus. Kenapa? Karena Petrus menyangkal gurunya 3 kali. Tapi dia menulis surat Petrus, yang engkau bacakan di gerejamu juga. Kau baca Kidung Agung, kau baca Mazmur Daud, kau baca Kidung Salomo. Sementara kualitas iman mereka kita pertanyakan karena mereka pernah mengecewakan Allah. Apakah kebenaran wahyu yang diberikan oleh Roh Kudus menjadi berubah? Ini persoalan logical fallacy yang mereka bawa. Karena apa? Karena beda guru. Guru yang disuruh adalah guru di Matius Amanat Agung pasal 28. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Yang disuruh itu adalah mereka, bukan saya, bukan Anda. Mereka yang 11 orang itu, mereka yang disuruh. Itu pengalaman realitas mereka, bukan pengalaman kita. Nanti mereka yang mendelegasikan tugas kepada muridnya dalam suksesi apostolik. Guru-guru di luar sana adalah guru-guru yang tidak tahu diri. Ketika kelas kosong, bukannya menunggu guru yang diutus, guru yang sebenarnya, murid nakal maju ke depan kelas, mengambil spidol dan mencoret-coret papan tulis iman. Maka pengajarannya loncat keluar dari kurikulum. Kenapa? Karena dia tidak dibekali, tidak diurapi, dan tidak diutus. Apalagi dia tidak dipilih sebagai seorang pengajar. Tidak ada kuasa pengajaran dalam diri untuk menjaga legalitas, originalitas dari sebuah pengajaran. Karena ini bukan pengajaran teori biasa, tetapi ada daya ilahi yang mengikat, anti perpecahan. Oke, tentang perceraian sekarang. Perceraian, saya tidak akan mengulang lagi yang tadi sudah Paman dan paman-paman yang lain sampaikan supaya jangan pengulangan. Saya ambil dari sisi kata-kata teologisnya saja. Mengapa mereka baca ayat yang sama, kita baca ayat yang sama, tapi di sana menafsir boleh, di sini menafsir tidak boleh. Ingat bahwa setiap kejahatan dan perpecahan itu dimotori oleh bapa segala dusta, yaitu iblis. Dia yang pertama kali memberontak melawan otoritas Allah dalam kerajaan surga. Dia yang dilemparkan keluar. Dia terpisah dari persekutuan dengan para malaikat taat. Itu perpecahan yang pertama. Yang kedua, karena pemberontakannya dalam kekekalan, dia ingin lebih lagi berkhianat kepada Allah dengan menunggangi pemberontakan manusia. Yang dia serang adalah apa? Keluarga. Adam dan Hawa itu diikat menjadi satu pasangan. Serangan pertama adalah serangan terhadap keluarga. Maka iblis akan terus bekerja dengan serangan terhadap keluarga. Gereja benar mengatakan bahwa di luar gereja Katolik tidak sakramental, tetapi gereja menghormati martabat luhur dalam setiap janji suci perkawinan di komunitas manapun. Gereja menghormati itu. Sehingga jika ada orang-orang yang ingin memperoleh sakramen perkawinan di gereja Katolik, tapi memiliki halangan-halangan perkawinan di luar Katolik, itu pun tidak akan diproses sampai diselesaikan dulu. Itu bukti bahwa gereja menghormati martabat luhur setiap ikatan perkawinan, termasuk di luar gereja Katolik. Yang membolehkan itu bercerai, motornya adalah iblis. Kenapa? Karena serangannya terhadap keluarga. Sebagaimana dia menyerang Adam dan Hawa sebagai sebuah keluarga. Demikian juga dia akan terus menyerang umat manusia melalui perpecahan keluarga. Pandangan ini dikemukakan oleh Bapak Suci Benediktus ke-16. Ingatlah pada zaman-zaman akhir, sebagaimana pada mulanya ia menyerang keluarga, demikian juga ia akan menghancurkan dari dalam keluarga. Tentang perkawinan beres ya, dari sisi teologis. Oke, sekarang tentang imam tidak menikah. Dasar imamat kita dari imamat Melkisedek, bukan imamat Harun. Ketika Abraham pulang memenangkan perang, dia mempersembahkan 1/10 dari rampasan perang kepada Imam Agung Melkisedek Raja Salem. Dan dia mengangkat anggur dan roti ke hadapan tahta Allah yang maha tinggi. Dia melambungkan itu ke udara sambil mengucap syukur kepada Allah, memohon berkatnya. Sama seperti Kristus mengangkat roti dan anggur di malam perjamuan Ekaristi. Dia menggenapi tipologi tentang Ekaristi pada peristiwa Imam Agung Raja Salem Melkisedek meninggikan roti dan anggur di hadapan Allah yang maha tinggi. Dasarnya supaya imam tidak menikah, Yesus mengatakan ada yang memang dilahirkan demikian untuk kerajaan Allah. Paulus juga menekankan bagi yang menikah tidak menikah, tetapi bagi yang tidak tahan hidup bertarak, silakan dia menikah.
Tetapi adalah lebih baik seperti aku ini, katanya. Mengkhususkan diriku demi pekerjaan pelayanan untuk pekerjaan Allah. Sorry, Dublin. Lebih dalam lagi berkaitan dengan itu, berkaitan dengan tidak menikah. Kemudian ada sebuah peristiwa penting di dalam sakramen. Sorry Bu Victoria bocor Bu, mute. Bukan saya. Oh, saya. Berarti paman katekis. Ya, thank you. Maaf ya Bu Victoria, saya salah lihat. Berkaitan dengan imam tidak menikah, karena itu berkaitan dengan jantung kekatolikan kita. Kenapa? Kristus mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul yang dia panggil semuanya laki-laki. Dia mencurahkan Roh Kudus ke atas mereka. Dia mendelegasikan tugas untuk mendirikan sakramen supaya daya rohnya ini bekerja. Dan dia akan menjadi tubuh dan darah di dalam Ekaristi. Dan sepenuh-penuhnya pada Ekaristi, bukan hanya saja di dalam, tapi sepenuh-penuhnya pada seluruh Ekaristi itu. Nah, ini disebut transubstansiasi. Terjadinya yang pertama lewat in persona Christi, pribadi yang bertindak di dalam. Kristus adalah pribadi yang bertindak tanpa merubah karakter imam, dia sendiri menjadi pribadi yang mempersembahkan kembali. Jadi non-Katolik sering menuduh orang Katolik menyalibkan Kristus lagi setiap kali Ekaristi. Oh tidak, penyaliban hanya sekali. Dalam merayakan Ekaristi kami menghadirkan kembali dua kurban sejati, yaitu peristiwa pada malam perjamuan, pemenuhan tipologi pasca perjanjian lama, dan pada keesokan harinya, di mana yang sulung, yaitu Kristus sendiri, itu diambil untuk menggantikan semua yang harus binasa. Ada dua kurban sejati yang dilahirkan kembali, atau dihadirkan kembali setiap kali kita merayakan Ekaristi. Dan in persona Christi itu, mengapa harus laki-laki? Ya karena Kristus, dia mengambil natur sebagai manusia, manusia laki-laki. Itulah kenapa biarawati selibat, meneladani Santa Perawan, tetapi tidak dapat memimpin perayaan Ekaristi, tidak dapat melakukan konsekrasi. Karena persona in Christi, Kristus tidak bertindak di lawan jenis untuk menghadirkan dia secara utuh. Dia bertindak pada laki-laki, karena dia adalah laki-laki. Persona in Christi itu presisi. Mengapa tadi saya bilang mempelai itu penting, dan ada kaitannya dengan Ekaristi? Oke, tipologi perjanjian lama, perhatikan baik-baik. Ketika Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuknya itu dari bagian samping. Rusuk kan ada di samping. Allah ambil dari bagian sampingnya dan membentuk Hawa menjadikan satu daging dengan dia. Lalu Adam beri nama, makhluk itu bernama perempuan. Oke, beres. Ketika Kristus tertidur di atas kayu salib dalam tanda kutip, tertidur dalam tanda kutip, seperti Adam yang dibuat tertidur di Taman Eden, karena Kristus adalah Adam yang baru menurut Santo Paulus, dari bagian sampingnya, dari bagian lambungnya, lambung itu ada di samping, itu ditikam dan mengalirlah keluar darah dan air. Air itu, darah melambangkan keilahian, air itu melambangkan kemanusiaan, natur kemanusiaan, dan melambangkan kita, keterlibatan kita sebagai manusia. Kita sebagai mempelai Kristus itu dilahirkan dari atas kayu salib. Sama seperti Hawa yang diambil dari sampingnya Adam, demikian juga gerejanya, mempelai wanitanya itu, yaitu kita jemaat, itu diambil dari bagian samping si Adam yang baru, yaitu Kristus sendiri. Maka penggunaan air dalam Ekaristi itu penting dalam dua konteks. Pertama, saat imam mencuci tangan sebelum konsekrasi dimulai. Putra-putri altar akan menyiapkan wadah seperti baskom kecil dengan sebuah teko atau sebuah ceret kaca misalkan itu. Dia akan menuangkan, lalu imam mencuci tangan. Itu ada doanya dalam hati. Ya Allah, bersihkanlah aku dari segala dosaku dan cucilah aku dari segala kesalahanku. Tipologi dari perjanjian lama, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah menguduskan segala sesuatu yang dia ciptakan dengan media air. Roh dia melayang-layang di atas permukaan air, dan air itu akan mengalir membasahi seluruh negeri, seluruh benua di mana air itu pergi. Karena sudah dimeteraikan dan sudah dikuduskan dengan Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Sebelum imam menghadirkan konsekrasi, dia harus membersihkan dirinya dengan media air. Sambil mencuci tangan, dia akan berdoa dalam hati. Ya Allah, bersihkan aku dari segala kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Oke, itu selesai. Lalu sebelum konsekrasi, dia akan menuangkan air ke dalam anggur sebanyak 3 kali. Dia tuangkan sambil dia berdoa. Semoga dengan percampuran air dan anggur ini, dengan pencurahan daya rohmu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kemanusiaan kita dilibatkan pada keilahian Kristus. Karena darah dan air memancar keluar dari dia, dari atas kayu salib. Seperti Hawa yang diambil keluar dan dibentuk dari tulang rusuknya Adam. Demikian gereja pun dibentuk dari tubuh dan darah Kristus yang diambil keluar dari lambung. Gereja dilahirkan, mempelainya dilahirkan.
Itulah kenapa Kristus berpesan, yang sudah Allah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena persatuan kalian atau persekutuan di dalam perkawinan itu dilahirkan oleh Allah sendiri. Dilahirkan dalam tanda kutip. Dalam falsafah, dalam niat, dalam teologis, dalam filsafat, dalam kehendaknya. Dia sendiri yang mempersiapkan mempelai itu. Dan bukan hanya omon-omon, tetapi dia buktikan dengan tindakan. Ada darah dan air yang memancar dari lambung. Air itu adalah kita, kemanusiaan. Kita dilibatkan dalam karya keselamatan Kristus. Gereja mempelai wanita dilahirkan. Oke, sudah beres ya? Mantap. Silakan Berlaksana. teman-teman. Itu tadi Pak Lanjutkan. Majis, Bang Majis tadi bertanya tentang pernikahan Katolik. Tapi dia dari Protestan, istrinya Katolik itu. Silakan. Oke Kak, Victoria udah selesai ya berarti ya? Ya. Teman-teman ya, saya kasih tahu Ya, jadi- sedikit bahwa Om Paman Alex ini ya, selain beliau belajar tentang teologi dan filsafat juga, dia adalah praktisi juga ya, praktisi hukum. Jadi mungkin juga teman-teman ada yang berkaitan dengan hal itu ya, silakan ditanyakan ya. Oke, lanjut. Tidak apa-apa, Paman. Kita Oke, baik. Ini fokus di pengajaran iman, tidak apa-apa. Ya, biasa orang tanya Alexandria kerja apa, saya tanam singkong di kampung. Cuma singkong-singkong saya bisa filsafat semua. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Oke, baik, saya lanjut ya. Cuman sebelumnya nih karena posisi di luar ya mohon maaf kalau misalnya backsoundnya ada dangdutan apa segala ya. Kira-kira bisa tertangkap dengan baik. Ya jadi begini, ketika saya menikah itu sifatnya waktu itu pernikahan khusus. Jadi sebelum pernikahan itu kita kan melewati kursus perkawinan itu ya. Dan gereja sudah tahu bahwa saya dari HKBP. Nah, ketika menjalani kursus pernikahan ini di beberapa kali pertemuan lah gitu, terus Romo panggil saya secara pribadi. Dia panggil saya, terus dia memberikan beberapa pertanyaan yang masih saya ingat ya. Pertanyaan pertama itu adalah sebagai seorang HKBP, apakah saya sudah katekisasi atau lepas CD? Itu pertanyaan pertama. Saya jawab sudah. Terus Romo tanya, kamu ada bukti kamu sudah katekisasi? Ada, tapi sama orang tua saya bilang gitu. Oke, nggak apa-apa katanya. Berarti bukan masalah. Dia tanya siapa pendeta yang teguhkan iman saya. Apa saya tahu di mana tahu. Saya ceritakan waktu itu. Saya di Resort HKBP Stoyo itu di Cawang, kemudian pendetanya itu Bonar Napit Pulu yang akhirnya sempat menjadi pengurus HKBP, itu saya jelaskan, udah cukup kata Romo. Oke. Pertanyaan keduanya itu kalau nggak salah ya, ini saya ingat saya aja karena itu tahun 2003. Apakah Anda mengenal gereja Katolik? Bila ya jelaskan. Ya, terus saya bilang iya, saya mengenal. Lalu saya jelaskan dari bagaimana saya mengenal gereja Katolik. Saya bilang saya bilang waktu itu saya bersekolah SMP itu di Katolik, terus sempat 1 tahun SMA di Katolik, dan saya lulus dari STM Katolik. Saya bilang gitu. Nah, setiap sekolah Katolik sudah pasti mewajibkan ada 1 hari khusus untuk misa siswa ya, misa sekolah. Nah, dari situ saya mengenal Katolik, saya bilang gitu. Lalu sebentar. Lalu di tahun 94 sampai 96 saya sempat masuk Vincent Putra di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat itu. Dan saya rasa kehidupannya mungkin hampir sama dengan seminari ya. Oke, kata Romo. Terus dia tanya sama saya, sebagai orang yang di luar Katolik, apakah Anda mau berjanji memberikan kebebasan kepada istri dan anak-anak saudara untuk tetap menjadi Katolik? Ini sampai sini pada ngikutin nggak ceritanya? Takutnya aku kelewat kecepatan. Nggak ngikut kok Pak, terus aja pas kok.
Oh, oke. Jadi pertanyaannya saya ulangin, apakah saudara berjanji akan tetap memberi kebebasan kepada istri dan anak-anak saudara nantinya untuk tetap menjadi umat dan berada dalam gereja Katolik? Lalu saya jawab, ya saya berjanji. Lalu kemudian dipertanyakan lagi, apakah Anda ada niatan untuk menjadi seorang Katolik? Saya langsung jawab waktu itu, ya saya berniat. Lalu ditanya lagi, apa yang menjadi alasan saya untuk menjadi seorang Katolik? Memang waktu itu seingat saya menjawabnya adalah pertama karena yang tadi ya, pertanyaan bahwa dari mana saya mengenal gereja Katolik. Terus yang kedua, saya ingin nggak mau ribet aja ketika nanti saya ke gereja sama istri dan anak. Kenapa? Karena ya baik di AKBP dan Katolik ya minimal seawam-awamnya saya sudah mengenal lah, ketimbang istri saya yang saya bawa ke AKBP. Itu alasan saya waktu itu. Memang secara hubungan dalam keluarga ya, keluarga saya itu memang banyak penolakan ya, termasuk saya sedikit berkonfrontasi itu sama orang tua. Yang paling berat itu sama ibu saya sendiri ketika saya memutuskan saya akan menjadi Katolik, dan pernikahan itu terjadi di gereja Katolik. Oke, lewat. Jadi akhirnya sampai ke hari pernikahan. Nah, ini yang ingin saya pertanyakan. Seingat saya waktu itu kan selesai pemberkatan. Waktu itu kalau nggak salah ada 3 mempelai juga selain kami ya. 2 mempelai, jadi ada 3 mempelai sekaligus waktu itu. Jadi itu kan setelah pemberkatan, terus janji pernikahan apa segala gitu kan. Nah itu kan kami berdua, terus kemudian diikutin saksi masing-masing kan. Saksi dari saya, saksi dari istri itu kan menandatangani satu surat itu di atas. Nah, karena tadi ada sedikit dibahas tentang sakramen pernikahan dan pemberkatan pernikahan, dari cerita saya, sebelum ke sana tadi saya lupa mengenai saya dipanggil Romo tadi. Yang terakhir itu Romo bilang sama saya, ya kamu bisa jadi Katolik dan tambah baptis ulang karena gereja Katolik mengenal baptisan HKBP. Paling nanti kamu tinggal katekisasi. Itu yang dikatakan, tambahan aja itu di bagian itu. Nah, jadi sekarang kita kembali ke pernikahannya. Tadi karena kebetulan ada dibahas tentang pemberkatan pernikahan dan sakramen pernikahan, di mana saya tahu bahwa pemberkatan pernikahan dalam gereja Katolik itu juga punya pertimbangan ya, pertimbangan dalam artian kata mungkin karena beda agama atau beda gereja atau hal lainnya. Nah, dari cerita saya ini, saya masuk kategori sudah dalam sakramen pernikahan atau masih dalam pemberkatan pernikahan, karena jujur saja sejak pernikahan itu ya saya nggak terlalu pusing mengenai hal ini gitu. Cuman kebetulan tadi dibahas, makanya saya jadi ingin tahu. Itu saja, terima kasih. Oke, teman-teman, boleh saya bernarasi sedikit untuk menjawab pertanyaan saudara kita Majesty ini. Host? Boleh, Pak. Silakan. Oke, sebelum saya jawab Pak Host, apakah perkawinan atau pernikahan Bapak Host, saudara Majesty ini sebelum menjadi Katolik dulu itu atas dasar pernikahan itu mendapatkan dispensasi, istri itu mendapatkan dispensasi dari uskup atau tidak? Dan di mana pernikahan itu dilangsungkan? Apakah di gereja Katolik atau di HKBP, Pak? Kang Katekis, tadi saya udah katakan di depan, pernikahan dilakukan di gereja Katolik. Oke. Jadi begini. Oke, saya sudah mengerti. Berarti kalau dilakukan di gereja Katolik, maka bisa dipastikan itu pemeriksaan kanonik itu dilakukan di hadapan seorang imam dan atas sepengetahuan imam Katolik. Dalam gereja Katolik, menurut hukum gereja, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkawinan antara 2 orang yang telah dibaptis itu termasuk umat Protestan sendiri, itu pada hakikatnya adalah sakramental. Gereja Katolik mengakui baptisan Protestan dan menganggap sah juga pernikahan mereka di hadapan Tuhan. Meskipun dalam denominasi Protestan itu mungkin tidak menganggap pernikahan itu sebagai sakramen. Namun perkawinan Protestan itu dipandang tidak dikuduskan oleh otoritas tata tertib gereja Katolik. Kenapa? Karena beberapa alasan sebenarnya.
Ya, kenapa? Karena ada beberapa alasan. Dalam hukum kanonik kita, Bang Katekis, maaf saya potong sedikit, cuman menambahi, mengkoreksi sedikit. Setahu saya gereja Katolik tidak mengakui seluruhnya baptisan Protestan, hanya dalam baptisan yang masih dikenal oleh gereja Katolik itu sendiri. Oke, sorry, udah dilanjut. Cuman Betul. menambahi. Saya lebih fokus tentang sakramen perkawinan di sini, Pak. Jadi kalau tentang pembaptisan ya jelas aja, karena harus didasarkan pada materia dan forma itu yang ditentukan oleh gereja yang diakui tentang pembaptisan ini. Jadi dalam konteks ini saya lebih fokus tentang perkawinan sebagai sakramental. Jadi perkawinan harus didasarkan atas otoritas gereja dan juga tata cara kanonik. Dalam gereja Katolik, dalam hukum kodeks Iuris Kanoniki kita sendiri, dalam hukum kanonik itu umat Katolik itu terikat pada bentuk kanonik, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Sehingga pernikahan umat Katolik itu harus disahkan di hadapan imam atau diakon serta 2 orang saksi kecuali mendapatkan dispensasi dari khusus dari Bapak Uskup sebagai pemimpin gereja lokal setempat. Maka bagi umat Katolik sendiri memandang bahwa perkawinan itu bukan sekedar ikatan hukum, ya, melainkan tanda sakral yang mempersatukan pasangan suami istri itu di hadapan Tuhan. Sebab Kristus bersatu dengan gerejanya dan gereja Katolik memandang dirinya sebagai penjaga sakramen yang ditetapkan oleh Kristus ini sendiri. Oleh sebab itu, sakramen itu harus dilaksanakan di dalam dan melalui persekutuan iman di dalam gereja Katolik. Jadi seseorang umat Katolik yang menikah dengan pasangan Protestan secara Protestan dan tanpa izin atau dispensasi dari uskup, gereja Katolik menganggap pernikahan tersebut tidak sah secara kanonik dan tidak sakramental. Tetapi jikalau pernikahan itu atas dasar izin dari gereja, dalam arti mendapatkan dispensasi dari gereja, maka gereja menentukan pernikahan itu di dalam Kodeks Iuris Kanonici atau KHK itu ada di 1055 ya. Saya akan bacakan kepada kita bahwa pernikahan itu bisa dikatakan sakramental. 1055 ayat 1. Perjanjian perkawinan dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis. Sekali lagi, antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Kanon 1055 ayat 2. Karena itu, antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen. Itu saja dari saya, Pak. Maaf Bang Katekis, tadi sempat terputus di bagian terakhir. Coba diulang. Oke, jadi dasar perkawinan yang mengatakan bahwa perkawinan antara 2 orang yang telah dibaptis dan pada hakikatnya itu adalah sakramental ada di kanon 1055 artikel 1 sampai dengan 2 ayat 1 ayat 2 itu bisa Bapak baca sendiri dalam KHK kanon kitab hukum kanonik. Kanon 1055 ayat 1 saya bacakan. Perjanjian atau foedus perkawinan. Perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Karena itu antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen. Itu di ayat 2 1055 ayat 2. Itu saja jawaban. Jadi ketika sudah misalnya diterima menjadi warga gereja, maka ini memang harus dilaporkan dengan pastor paroki untuk mengambil pastor paroki memiliki kuasa untuk menilai apakah perlu pembaharuan janji nikah atau tidak. Seperti itu, Bapak Majesty. Tetapi secara hukum siap, terima kasih. sakramental dinyatakan sakramen dalam gereja. Sakramental kita memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh gereja seperti yang Anda sebutkan, ya, yang seperti yang Anda sebutkan tadi. Jadi mendapatkan dispensasi dari Bapak Uskup dan dari pihak Katolik sendiri harus menjaga imannya sebagai orang Katolik dan juga mendidik anak-anaknya seturut dengan iman Katolik selama pernikahan itu berlangsung beda gereja. Demikian Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, artinya sudah masuk kategori saya menerima sakramen pernikahan begitu. Atau teman-teman yang lain boleh menambahkan?
Om Alex silakan, atau Om Leon. Sejauh sudah ketemu dengan Romo Paroki dan tidak ada halangan dari Romo Paroki, artinya sudah mendapat pemberkatan di gereja paroki, itu diartikan bahwa tidak ada halangan dari gereja, khususnya izin menikah. Ya, sebenarnya tidak ada izin menikah beda gereja karena sudah diterima resmi dalam gereja Katolik. Maka ketika gereja Katolik sudah melakukan, diandaikan bahwa sudah tidak ada halangan, maka ketika tidak ada halangan jadi sakramen. Baik, mungkin teman-teman lain ada yang mau memberikan juga penjelasannya biar saya pede aja, soalnya nanti besok kan ketika saya ditanya masalah ini ya saya juga menjawabnya jelas gitu. Ya udah, saya udah sakramen gitu. Bapak menikahnya di Katolik kan? Itu dulu, menikahnya di gereja Katolik. Iya Pak, di Katolik katanya tadi, di Katolik. Nah, kalau sudah menikah di gereja Katolik ya berarti udah sakramen. Betul. Tapi ada pertanyaan yang sama. Sebentar, Paman Katekis. Waktu itu imannya masih iman non-Katolik. Bagaimana? Nah betul. Jadi begini. Saya ulangin lagi ya. Saya singkat mengulangnya. Jadi ketika itu iman saya masih non Katolik, tetapi di saat saya kursus di pernikahan, saya dipanggil sama Romo secara pribadi dan dipertanyakan beberapa hal, termasuk apakah saya mau berjanji untuk memberi kebebasan kepada istri dan anak saya untuk tetap menjadi Katolik, dan kemudian saya dipertanyakan apakah saya mau untuk menjadi Katolik, dan jawabannya semua adalah ya. Itu poin pertamanya. Poin keduanya, pernikahan itu terjadi di gereja Katolik. Setelah kursus pernikahan dan pertanyaan-pertanyaan itu diberikan kepada saya, dan waktu terakhir dari pertanyaan ini Romo mengatakan kepada saya, ya kamu bisa sudah bisa secara ininya tuh saya belum jadi Katolik, tapi saya harus melalui katekisasi untuk full jadi Katolik. Tetapi dari pertanyaan saya, artinya saya tidak keberatan untuk menjadi Katolik. Itulah makanya waktu itu sama Romo dianggap. Gini bos, boleh aku nyumbang dikit ya? Maaf. Oke, Sebentar, ada notif. Boleh aku ngomong dikit ya? Sebentar, Kalau Paman. belum Dia masih sibuk supaya nanti dia menyimak jawaban Paman. Karena yang bertanya dia, Paman. Supaya dia bisa monitor jawaban Paman aku coro. Ya, jadi begini. Jadi setelah pertanyaan itu diberikan, artinya ada satu kepastian ya di bahasa saya, bahwa pernikahan kami bisa dilangsungkan secara Katolik. Ini dalam bahasa saya dan mindset saya waktu itu. Gitu, Pak. Cuman ketika sekarang kita bicara bahwa ada satu perbedaan antara sakramen pernikahan dengan pemberkatan pernikahan, yang saya ingin pastikan adalah bahwa saya sudah menerima sakramen pernikahan. Itu pertanyaannya, sudah atau belum? Begitu kira-kira. Terima kasih. Nih, pada waktu pernikahan itu Om Majesi sudah jadi anggota gereja Katolik belum? Kalau Ya keterangan belum, tadi kan Pak Aku Coro. Belum. Saya belum. Belum. Masih pemberkatan. Sebutannya masih pemberkatan. Nah, setelah Om Majesi ini jadi anggota gereja Katolik, nanti pembaruan perkawinan, Bos. Menuju ke sakramen perkawinan, begitu. Beda Om Coro. Nah ini yang ingin. Nah ini sebentar. Ini biar nyambung nih Om Coro. Ini biar nyambung nih. Jadi ini yang ingin saya pakai, mana pernikahan saya terjadi. Di situ ada janji nikah, terus ada pemberkatan, terus kemudian istri saya secara bergantian, habis itu wakil atau saksi dari masing-masing mempelai itu kan ada menandatangani surat itu. Nah ini yang saya pertanyakan, surat yang kami tanda tanganin itu masuknya ke sakramen pernikahan atau masih dalam koridor pemberkatan pernikahan? Pemberkatan, karena itu Coba dilihat itunya. Katolik. Surat nikahnya itu pasti sakramen. Karena begini, yang mendapat pembaharuan janji perkawinan itu adalah orang yang menikah di luar gereja Katolik. Tetapi kalau orang yang menikah di dalam gereja Katolik tidak perlu melakukan pembaharuan janji nikah, karena semua proses itu secara Katolik, sah secara Katolik. Pertanyaannya begini, Bos, kalau belum jadi anggota gereja Katolik gimana? Nah, kalau itu kasusnya, karena dia belum anggota gereja Katolik yang Sebentar.
Paman Majesti Yang jangan tidak potong boleh dulu, itu Paman. dia itu. Sebentar, saya ulang lagi. Enggak, Paman. Sebentar, Bang. Penjelasan Sebentar, Paman saya ulang lagi. Paman. Di poin Paman pertama Majesti tadi, nggak bisa Romo ulang, Paman. ada mengucapkan, kamu sudah dianggap Katolik. Iya. Tapi ada surat baptisnya enggak sebagai Katolik penerimaan. Iya, itu yang mau diproses selanjutnya Om Coro. Maksud saya begini, orang yang sudah menikah di dalam gereja Katolik, tetapi dia bukan orang Katolik, perkawinannya sah. Dikatakan jadi Katolik karena saya harus melalui proses. Iya, betul, saya mengerti itu. Nah, yang tidak boleh itu adalah Om Majesti ini menyambut Ekaristilah tubuh dan darah Kristus itu, dia belum boleh sama sekali. Tetapi perkawinannya secara Katolik itu sah, secara Katolik itu. Secara Katolik tapi statusnya belum sakramen. Gini. Yang namanya di gereja Katolik itu perkawinan sudah pas itu. Ada kemarin ada. Teman-teman, kita kan baru meraba-raba nih. Coba tanya Bang Alexandria aja deh. Yang lebih memahami dari kita. Enggak apa-apa, santai dulu. Jawab dulu. Ada kanun 1125 loh ya. Tolong dibaca kanun 1125 itu menegaskan di situ. Karena begini menurut saya, karena gimana ya, orang yang melakukan pembaharuan janji pernikahan itu adalah orang yang menikah di luar gereja Katolik. Tetapi kalau orang yang sudah menikah di dalam gereja Katolik tidak perlu melakukan pembaharuan janji pernikahan. Karena yang Perkawinan dikatakan sakramen ketika dilakukan oleh dua orang baptis. Iya. Nah, istrinya tadi itu baptis Katolik, sedangkan Majesti di HKBP. Nah, tadi Paman Katekis sudah menjelaskan mengenai baptis itu. Lalu kemudian, untuk menikah di gereja Katolik itu mesti ada namanya izin menikah beda gereja. dispensasi itu diatur dalam Mixta, HK bukan 1125. dispensasi. Tapi izin. Kalau dispensasi itu disparitas kultus, beda agama. Ini izin menikah izin menikah beda gereja. Nah, kalau romonya sudah menyetujui, menerima dan melakukan pemberkatan di gereja, maka kalau feeling saya mengandaikan bahwa dokumen itu, syarat itu pasti dipenuhi semuanya, karena romo tidak akan melakukan pemberkatan beda gereja di paroki kalau ada dokumen atau ada halangan untuk menikah. Betul sekali. Itu yang harus kita pegang ya. Jadi izin mixta religio, jadi izin beda gereja, bukan 1125. beda agama. Iya. Nah, saya kira itu tadi maka perkawinan Majesti, kalau kita melihat runut kisahnya tadi itu sudah sakramen, karena perkawinan dikatakan sakramen kalau dilakukan oleh dua orang baptis dan tak terceraikan indissolubilitas kalau dia sudah ratum et consumatum. Betul. Nah, itu singkatnya begitu. Dan saya tambahkan sedikit, Bapak. Ya, pastor paroki sebagai pihak Katolik ya, yang menikahkan itu harus segera mencatat perkawinan itu di dalam buku perkawinan dan juga mengeluarkan surat perkawinan yang kita sebut sebagai testimonium matrimoni. Dan ini adalah bukti kalau seandainya yang mengeluarkan itu Katolik, maka itu menjadi bukti di tangan Anda bahwa pernikahan Anda adalah sakramental. Tetapi jika Anda kurang yakin, kapan kita bisa mengajukan untuk anulasi, Bapak? Ya, tapi yang dikatakan Pak Katekis barusan mengenai surat itu saya ada dan saya lihat itu dan kita pegang itu. Mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan siapa? Katolik kah? Paroki, Pak. Ya paroki lah Pak. Namanya Katekis gimana sih? Testimonium dong nikahnya nggak mungkin dong nikahnya di gereja Katolik yang keluarin AKBP gimana ya Bang? Paling ganteng maksimal 10 level ini. sengaja saya kerjain sampean ya. Oke, apa-apa. Siap. Jadi ini saya jujur sedikit ya. Saya jujur sedikit karena ini bagian dari perjalanan itu. Nggak apa-apa. Masalah nanti bagaimana. Iya. Maksudku bagaimana nanti teman-teman di sini menilai ya, masing-masing beribadah di lain. Jadi kenapa saya masuk ke dalam pernikahan khusus adalah karena sudah ada IHSG di dalam, ada saham di dalam. Biar paham dulu. Sudah ada saham di dalam. Jadi kategori khususnya itu mengenai ini. Dan kenapa saya dipanggil secara pribadi oleh Romo adalah menyangkut kekatolikan saya nantinya. Kira-kira demikian. Jadi khususnya itu kalau saya nggak salah, dua orang Katolik itu hanya bisa menikah apabila sudah melewati sakramen krisma. Kalau saya nggak salah. Jadi kekhususan saya ini bisa terjadi dianggap saya melakukan pernikahan dalam Katolik itu tanpa
melalui proses sayanya menunggu saya selesai krisma. Kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah, seingat saya kira-kira begitu. Oke, mohon dilanjut. Begini Om Majesty, idealnya memang dalam peraturan gereja Katolik itu seorang yang menikah itu harus sudah menerima sakramen krisma. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, baik umat Katolik sendiri banyak yang menikah sebelum menerima krisma juga. Jadi itu tidak terlalu ini. Memang idealnya seperti yang Bapak bilang tadi. Itu maksud saya. Tapi di dalam gereja Katolik sendiri banyak juga umat Katolik yang menikah sebelum menerima sakramen krisma. Ini Bapak Katekis mungkin tahu, mungkin itu juga ada kasus-kasus seperti itu di daerah beliau. Iya sih, kalau menurut pengalaman ya, bukan menurut pengalaman, banyak sih yang orang-orang yang menikah belum menerima sakramen krisma. Karena kan mungkin krisma itu kan hanya diberikan oleh Bapak Uskup ya. Bapak Mungkin Uskup, juga karena iya. Bapak Uskupnya Katolik ini kan besar ya, maksudnya untuk seluruh Indonesia ini kan uskupnya cuma ada berapa. Mungkin gitu juga, jadi tidak semua orang Katolik itu menerima sakramen krisma, terutama di pelosok-pelosok. Karena bukan dari pastor itu loh. Jadi itu bukan satu apa ya, bukan satu ini untuk untuk menikah, halangan untuk menikah. Nggak Lagian apa-apa nanti. begini Bu, di daerah saya, asal saya ya, ada semacam kepercayaan turun-temurun orang Katolik yang sudah menerima sakramen krisma itu, walaupun tidak tertulis di dalam dokumen gereja ya, tetapi ini secara turun-temurun itu, orang Katolik yang sudah menerima sakramen krisma, maka seumur hidup akan menjadi Katolik, tidak boleh lagi keluar. Maka orang Katolik sendiri yang belum menikah, kadang-kadang takut menerima sakramen krisma itu. Takutnya nanti ke depannya dia tidak bisa mempertahankan imannya, begitu loh Bu. Oh, tapi ya berarti orang yang masih ragu-ragu juga itu bagaimana ya? Ya karena kan sakramen krisma itu kan sakramen penguasa.